Oke, jumpa lagi bersama saya Mas Edi di dunia otomotif. Ya teman-teman, kali ini saya mau membagikan tips lagi ya. Kakean tips ya, bingung jadinya. Tapi kan kalau Anda sering mendengarkan, melihat tentang tips-tips mudik, itu kan memang apa ya, bisa jadi wawasan ketika Anda nanti benar-benar itu mau mudik dan pakai mobil. Yang kemarin kita membahas tentang temperatur, kemudian tentang rem. Nah, kali ini tuh saya mau membahas mengenai ini teman-teman, transmisi manual. Karena apa? Yang namanya transmisi manual itu kan menggunakan media penghubung antara putaran mesin ke transmisi, yaitu sebuah kampas kopling. Nah, seringkali ya kita melihat waktu mau ada orang mudik, itu kampas koplingnya habis. Akhirnya apa? Mobilnya mogok, nggak bisa jalan. Padahal bawa penumpang banyak, kemudian banyak muatan juga. Belum lagi kalau ada anak-anak kecil yang ikut mudik, orang tua, ya, jadi repot ya, serba tidak menyenangkan. Makanya kalau Anda ingin mudik aman dan mudik tenang, ya, cek kopling Anda. Bagaimana cara ngeceknya? Caranya sangat mudah teman-teman. Nah, mobilnya Anda ini tahun berapa? Apakah 2012, 2015 atau 2019? Kadang kopling itu tidak menjadi patokan ya. Kadang mobil umur tua itu koplingnya masih tebal juga ada, atau mobil yang masih muda tapi koplingnya habis pun ada. Itu bisa bisa cepat habis, cepat aus karena apa? Salah pemakaian dari seorang driver itu sendiri. Bukan karena kualitas part, tapi salah pemakaian. Karena apa? Orang yang sering waktu mobil jalan begini ya, mungkin kecepatan 60 80 itu kan ada yang sering kaki kiri itu standby di atas pedal kopling ya. Standby itu tidak sengaja pasti dia menginjak sedikit ya, karena nggak mungkin dia pedal gini terus, pasti lama-lama capek dia ditumpangkan di pedal koplingnya. Akhirnya apa? Koplingnya itu bisa membuat selip sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi bukit ya. Bukan menjadi bukit gunung, tapi sedikit demi sedikit akhirnya ausnya pun semakin banyak, tidak terasa seperti itu. Nah, caranya ngecek bagaimana? Caranya ngecek gini teman-teman. Jadi kita waktu jalan seperti ini, kita kecepatan tinggi ya, kecepatan 70 80 gitu. Kemudian kita posisikan kopling sampai gigi 5 ya. Kita geber mesinnya sampai kecepatan penuh. Ngetesnya seperti itu. Mungkin sampai 100 km per jam lah, atau 80. Nah, biasanya kalau kampas koplingnya yang sudah mulai aus, kecepatan 80 itu gerengnya seperti ini. Jadi mobilnya itu nggak semakin jalan kecepatannya, tapi hanya mesinnya saja yang suaranya itu lebih mengeras ya. RPM-nya naik, tapi kecepatannya nggak naik. Nah, itu tanda-tanda kopling sudah mau habis. Apalagi kalau kecepatan 70 80 sudah mengaung mesinnya ya, RPM-nya naik tapi kecepatan nggak naik, bisa jadi itu indikasi kopling Anda sudah tipisnya sudah lumayan parah ya, harus segera ganti. Tapi kalau Anda kecepatan 100 120 kok baru mengaung, itu bisa jadi kampas koplingnya mulai tipis, sudah tanda-tanda. Mungkin ya masih sekitar 70-80%-an. Tapi kalau Anda tadi kecepatan 60 70 kok sudah mengaung mesinnya, di test drive ya, cara ngeceknya seperti itu ya, segera bawa ke bengkel langganan Anda, ganti, agar nanti ketika Anda mudik itu kan nggak selalu lewat jalan yang mulus seperti ini, bisa jadi lewat jalan yang naik turun ya, pegunungan. Makanya nanti malah mogok di jalan karena kampas kopling habis, Anda yang susah. Itu ya teman-teman tipsnya kali ini. Semoga bermanfaat para pemilik kendaraan, khususnya mobil transmisi manual yang akan melakukan mudik. Bersama saya Mas Edi di dunia otomotif.